Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawabnya waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Alladzi khalaqas samawati wal ardi wa ma bainahuma wa ajalli musamma. As-salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana yang saya hormati, hadirin saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Ketika Barat hendak menjajah dunia Islam, Perdana Menteri Victoria pernah berpidato di depan parlemennya. Ia mengatakan dengan tegas dan lantang, saudara-saudara, jika kita ingin menghancurkan negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim, maka langkah utama dan pertama harus kita lakukan adalah bagaimana cara kita untuk menjauhkan mereka dari kitab Al-Quran, sehingga mereka buta terhadap isi kandungannya. Karena selama mereka masih berpegang teguh kepada Al-Quran, maka selama itu pula kita tidak akan sanggup untuk menaklukkannya. Pidato Perdana Menteri Victoria tersebut, hadirin, semakin menambah keyakinan kita bahwa sungguh Al-Quran sangat penting untuk dibaca, digali, dipelajari, bahkan diaktualisasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan diwariskan kepada generasi muda kita agar kehidupan menjadi aman, nyaman, dan sejahtera. Akan tetapi hadirin, sayang seribu sayang, para pemuda dan remaja kita dewasa ini sangatlah jauh dari ajaran-ajaran Al-Quran. Imam Ali karramallahu wajhah pernah mengingatkan akan datangnya suatu zaman di mana Al-Quran hanya sebatas tulisan. Dr. Ali Asy-Syari'ati pun pernah memberikan sindiran. Kini Al-Quran hanya disimpan di rak buku, tidak dibuka dan dibaca. Sementara dari rak buku disodorkan ilmu logika dan falsafah, sehingga lahirlah generasi yang fasih dengan ilmu dan falsafah dibandingkan dengan mempelajari dan memahami Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Eksesnya, hadirin, kita terbawa pengaruh negatif peradaban modern. Contohnya mabuk-mabukan modern katanya, buka jilbab pamer aurat modern dalihnya, hamil di luar nikah menggugurkan kandungan modern zamannya. Padahal hadirin, itu semua merupakan ajaran-ajaran yang sudah jelas dilarang keras oleh Al-Quran dan tentunya akan menghancurkan masa depan anak bangsa kita. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dalik. Atas dasar tersebutlah, sebagai upaya untuk menciptakan generasi muda yang munzirul qaum, yang siap untuk membangun peradaban menuju lebih gemilang dengan landasan Al-Quran, maka pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah judul tentang Al-Quran sebagai petunjuk dari Allah kepada umat untuk membangun kehidupan maslahat. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Yunus ayat 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'idatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Al-ayah sadaqallahul adim, yang artinya
Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu sebagai obat bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam dada dan sebagai petunjuk warahmatul lil mu'minin dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ibadallah yang dirahmati Allah, secara semantik ayat tadi merupakan kalam khobar na'u ingkari yang di dalamnya menegaskan sekaligus menjelaskan kepada kita bahwa sungguh Al-Quran telah hadir sebagai petunjuk di dalam membangun peradaban umat manusia. Imam Ali As-Sabuni di dalam kitab Safwatut Tafasir, beliau mengatakan ayat tadi merupakan khitaban basyiran lil jami'il bashar. Bahwasannya ayat tadi merupakan kabar gembira bagi seluruh umat manusia. Mengapa demikian? Karena pada ayat tadi terdapat 4 fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran yang pertama yaitu mau'idatum mir rabbikum. Al-Quran berfungsi sebagai pelajaran dari Tuhan yang Maha Pengajar. Dalam hal ini hadirin, Al-Quran banyak memberikan pelajaran kepada kita semua untuk membangun peradaban. Yang kedua, syifa'ul lima fis sudur. Al-Quran berfungsi sebagai obat bagi seluruh penyakit-penyakit yang ada di dalam dada. Manakala hati kita sedang merasa terkena penyakit hati, maka kita harus segera membaca tadarus tafahum Al-Quran agar itu menjadi obat bagi penyakit yang sedang ada dalam hati kita. Yang ketiga, fungsi Al-Quran adalah hudan, hidayatan minadh-dhalalah. Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk dari jalan kesesatan. Manakala hati kita sedang gundah gulana, manakala iman kita sedang berada di bawah, maka segera kita harus tafahum terhadap isi dan kandungan dari ayat suci Al-Quran agar senantiasa kembali ke jalan yang benar. Yang keempat, fungsi Al-Quran yaitu rahmatun, rahmatul lil ahlil iman. Al-Quran berfungsi sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ibadallah yang dirahmati Allah, dari uraian yang saya sampaikan tadi semakin menambah keyakinan bahwa sungguh Al-Quran telah hadir sebagai petunjuk di dalam membangun kehidupan menuju lebih gemilang. Pada ayat tadi, fungsi Al-Quran yang pertama yaitu pelajaran dari Tuhan Sang Maha Pengajar. Dalam hal ini, Al-Quran memberikan pelajaran dan ilmu kepada umatnya, baik ilmu yang terdahulu, sekarang maupun yang akan datang. Hal ini dibuktikan oleh seorang ilmuwan ahli bedah ternama Prancis, Maurice Bucaille. Beliau pernah melakukan penelitian yang mendasar tentang penemuan jasad mumi Fir'aun, di mana pada waktu itu dia melakukan penelitian dan mendapatkan hasil bahwa ternyata di dalam kulit Fir'aun terdapat molekul-molekul garam, sehingga mampu diyakini bahwa sungguh Fir'aun meninggal karena tenggelam di lautan. Yang menjadi pertanyaan besar beliau pada waktu itu, mengapa manusia yang telah meninggal ribuan tahun lalu tidak dimakan ikan serta tidak membusuk di lautan? Ternyata dia tidak menemukan jawabannya. Justru jawabannya disampaikan oleh cendekiawan muslim, bahwasannya itu sudah dibahas oleh Allah terlebih dahulu di dalam Al-Quran sebelum dia menemukan fenomena tersebut. Bahwa Allah menjelaskan di dalam Quran surah Yunus, Allah sengaja menjaga jasad Fir'aun untuk menjadi pelajaran bagi orang-orang di masa yang akan datang. Ibadallah yang dirahmati Allah, dengan demikian hadirin, manakala kita berjalan dengan Al-Quran, manakala kita bertutur kata dengan panduan Al-Quran, mana kita berfikir dengan pemikiran Al-Quran, maka kita akan menjadi generasi yang senantiasa akan selalu mentadaburkan dan akan selalu menjadi orang-orang yang senantiasa mengajarkan dan mengamalkan Al-Quran. Ibadallah yang dirahmati Allah, secara analisis Profesor Ibrahim Madkur pernah mengatakan dalam bukunya yang berjudul Fil Falsafatil Islamiyah bahwa sesungguhnya seluruh ilmu pengetahuan baik dari zaman dulu, saat ini sampai yang akan datang, baik ilmu yang bersifat the native science ataupun the foreign science, semuanya bersumber dari Al-Quranul Karim.
Karena Al-Quran turun menggunakan bahasa Arab sehingga mendorong lahirnya ilmu tatanan bahasa Arab. Karena kata-kata dalam Al-Quran sangat puitis sehingga mendorong lahirnya ilmu balaghah. Dan dari setiap ayat Al-Quran memuat muatan logika sehingga mendorong terciptanya dan terlahirnya ilmu mantik. Ibadallah yang dirahmati Allah, sejalan dan sejalin dengan yang saya sampaikan tadi, Imam Tabatabai dalam kitab Al-Mizan fi Tafsiril Quran menyatakan bahwa kita sebagai umat Islam, sebagai umat muslim harus senantiasa menjadi ahlul Quran, menjadi the big family of Quran, menjadi keluarga besar Al-Quran yang tentunya selalu mentadabur, tadarus dan tafahum terhadap Al-Quran. Dengan demikian kita akan menjadi generasi yang senantiasa melangkah dengan Al-Quran, bertutur kata dengan panduan Al-Quran, dan menjalankan kehidupan sehari-hari dengan pedoman Al-Quran. Hadirin, dari uraian yang saya sampaikan dari awal sampai akhir dapat ditarik kesimpulan bahwa sungguh Al-Quran telah hadir sebagai petunjuk bagi umat manusia dalam membangun peradaban dan kehidupan menuju lebih gemilang. Allah menyatakan dalam ayatnya bahwasannya ada 4 fungsi Al-Quran. Yang pertama yaitu Al-Quran berfungsi sebagai pelajaran dari Tuhan yang Maha Pengajar. Yang kedua, Al-Quran berfungsi sebagai obat bagi seluruh penyakit yang ada dalam dada. Yang ketiga, Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk dari jalan kesesatan. Dan yang terakhir, Al-Quran berfungsi sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Semoga kita senantiasa menjadi orang-orang beriman yang mendapatkan rahmat dari Al-Quran. Semoga kita bisa menjadi generasi yang senantiasa bisa menjadikan Al-Quran sebagai landasan dan pedoman di dalam membangun kehidupan. Semoga bermanfaat. Khudh ma'sopa wa dha ma'kadar. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.